Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan dari ati ampla yang enak banget. Ini ati amplanya masih seger banget. Ini sudah dibersihkan, kemudian kita akan rebus terlebih dahulu ya. Siapkan air mendidih, kemudian kita cemplungin ati amplanya. Nah di sini biar nanti nggak bau amis lagi, kita tambahkan kunir bubuk, kemudian tambahkan laos dan juga ada daun salam. Tambahkan juga garam. Kalau misalnya Flavis nggak punya kunir bubuk ya bisa pakai kunir biasa terus diulek atau digerus. Kemudian kita akan masak sampai nanti ati amplanya mateng. Kemudian kita akan sisihkan, tunggu sampai dingin. Kalau sudah dingin kita akan potong-potong. Ini aku potongnya kecil-kecil aja biar nanti lebih gampang untuk dimaemnya. Tapi kalau misalnya Flavis mau agak gede-gede ya boleh, nggak apa-apa. Saya Flavis di rumah aja. Kemudian kalau misalnya sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak karena kita akan menggoreng ati amplanya. Senajan tadi sudah direbus dan sudah mateng, tapi ini akan lebih enak lagi kalau kita goreng terlebih dahulu sampai nanti kira-kira agak kekel gitu. Nggak usah sampai yang kering banget Flavis, cuman dia sampai kayak coklat-coklat gini, ini udah. Kemudian kita sisihkan, hati-hati ya kalau misalnya Flavis goreng ati ampla tuh suka meletup-meletup, kalau bisa ditutup aja nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya Flavis. Untuk bumbu-bumbunya kita akan pakai bumbu yang sederhana aja, yang simple aja, yang seadanya di dapur aja. Kita akan siapkan brambang, kemudian brambangnya kita iris tipis-tipis. Selain ada brambang, di sini juga kita akan tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis. Kemudian kita akan tambahkan cabai rawit biar nanti rasanya lebih pedas. Kalau misalnya Flavis nggak punya cabai rawit, bisa juga pakai cabai yang merah keriting, nggak apa-apa. Tambahkan lagi gula jawa. Ini gula jawanya kita iris-iris aja biar nanti lebih cepet hancurnya, karena nanti kita masaknya nggak pakai air. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi pete. Ini petenya tua banget, melus-melus banget karena lagi murah banget pete. Jadi aku seneng banget dari kemarin masak pete terus. Kemudian sekarang kita akan gosong bawang brambangnya pakai wajan dan minyak bekas goreng ati amplanya, cuman sedikit aja biar gak kebanyakan. Kemudian kalau sudah wangi, kita akan cemplungin lomboknya. Kemudian kita akan gongsong-gongsong lagi. Biarkan nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi gula jawanya atau gula merahnya. Bagi Flavis yang nggak punya gula jawa ya boleh pakai gula putih. Kemudian kita cemplungin ati amplanya, tambahkan garam, tambahkan kecap manis, tambahkan kalau misalnya mau pakai penyedap rasa boleh, enggak juga nggak apa-apa karena rasanya udah bener-bener gurih banget. Kemudian kita akan aduk-aduk, kita akan masak. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama banget tapi biar nanti nggak terlalu keras malahan ya. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, kita cemplungin peteknya, aduk-aduk sebentar biar nanti peteknya pada saat kita sajikan, kita maem tuh masih kemeletus gitu. Nah, seperti aja Flavis, ini sudah mateng, aromanya wangi banget, rasanya juga enak banget. Ini cocok kita maem untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Wis jodohnya ada tempe goreng sreng ataupun jangan bening, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal terasi yang enak banget. Nanti kita juga akan tambahkan teri dan juga petai, jadi makin mantep lagi. Kita siapkan cabai, di sini ada cabai rawit dan juga ada cabai merah keriting. Kemudian di sini kita akan siapkan brambangnya. Kita nggak perlu bawang ya, cukup brambang aja. Ini brambangnya kita iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris-iris, di sini kita sisihkan. Kemudian kalau untuk cabenya itu nanti kita giling aja. Nah di sini kita siapkan juga ada pete. Ini masih seger banget ya, petenya hijau, terus melenus-melenus. Kemudian di sini kita juga siapkan lagi ada teri. Nah di sini nggak ketinggalan dan wajib ada kita pakai terasi. Sekarang kita akan giling cabenya. Aku pakai chopper aja. Bagi Flavis yang nggak punya bisa juga pakai ulekan juga boleh, ataupun pakai blender tapi jangan terlalu halus ya. Kemudian ini biar nanti gampang aku potek-potekin. Sekarang kita akan giling.
kalau sudah digiling, kita akan sisihkan. Kemudian kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak, dan kita akan goreng terlebih dahulu terasinya, biarkan nanti sampai wangi banget. Kalau sampai nggak mau goreng ya boleh dibakar, nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah wangi kita akan angkat. Sekarang kita akan goreng teriknya. Nah, untuk goreng teriknya nanti nggak usah sampai yang kering banget juga nggak apa-apa, yang penting sudah mateng. Kalau misalnya sudah mateng, kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Nah, minyaknya ini nggak usah diganti pelapis ya. Jadi biar nanti makin sedap, minyak gorengan bekas goreng teriknya kita pakai untuk gongsong sambelnya nanti. Pertama-tama di sini kita akan gongsong terlebih dahulu brambang yang sudah tadi kita iris-iris. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kalau misalnya sudah wangi, baru di sini kita akan cemplungin cabai yang sudah tadi kita giling. Kemudian kita aduk-aduk lagi, gongsong sampai nanti wangi. Nah, di sini kita tambahkan lagi air, kemudian terasinya kita masukkan. Kemudian tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Kita akan masak lagi sampai nanti sambelnya itu wangi banget dan sampai mengeluarkan minyak lagi. Kalau sudah mengeluarkan minyak lagi, di sini baru kita akan cemplungin bahan-bahan lainnya. Tadi seperti ada pete dan juga ada teriknya. Aku suka banget kalau pete itu masih kurang meletus gitu habis pada saat kita pakai nasi. Jadi aku taruh petenya di bagian belakang. Jadi kalau misalnya pelapis yang suka peteknya lebih matang ya nanti dimasukkan di lebih awal. Ini tinggal kita aduk-aduk aja. Ini sudah matang, aromanya wangi banget, rasanya juga gurih banget. Ini tinggal kita ngambil nasi, terus kita tambahin sambelnya, ada tempe gorengnya, ada jangan beningnya, wis jan enak banget. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal tongkol lombok hijau yang enak banget, yang gurih, yang pepek. Pokoknya bumbunya nggak boleh pelit kalau mau bikin lauk yang satu ini. Pertama-tama kita siapkan pindang tongkolnya. Kemudian untuk bahan lainnya aku mau tambahkan terong. Ini terongnya satu aja karena gede banget. Kemudian kita potong-potong. Flavis bisa motong-motongnya memanjang kayak aku hari ini, ataupun misalnya Flavis mau kotak-kotak juga boleh. Saya Flavis di rumah aja, jangan lupa direndam dengan air biar nanti nggak kemelirun. Kemudian kita siapkan untuk bahan sambalnya. Di sini kita mau pakai cabai hijau yang besar, ini masih segar banget, baru metik dari ladang tadi. Kemudian tambahkan rawit hijaunya, bawang, brambang. Kemudian kita akan giling menggunakan chopper, tapi juga bisa ngulek kalau mau ya. Kemudian kalau misalnya sudah halus kayak gini, artinya kecincang maksudnya, kita sisihkan dan kita siapkan lagi tomat hijaunya. Ini tomat hijaunya mau aku potong tipis-tipis saja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Dan kita akan langsung siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita akan goreng terlebih dahulu terongnya. Dan bagi Flavis yang pengen kalau goreng terong tuh sampai matang tuh masih ungu, caranya itu minyaknya itu harus bener-bener panas banget baru dicemplungin terongnya. Nah, ini Flavi Kasih rada ngelamun iki, rada kemerahan setitik ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian kita akan sisihkan dan kita akan siapkan minyaknya. Ini kita tambahkan tepung terigu sedikit biar nanti nggak meletus-meletus banget pada saat goreng pindang tongkol. Kadang-kadang Flavis mesti suka ngalamin juga kan kalau misalnya goreng pindang ataupun goreng ikan asin ataupun goreng ikan itu kan suka meletus-meletus. Nah, itu caranya tambahkan tepung terigu sedikit. Kemudian kalau misalnya sudah mateng, ini kita sisihkan dan kita akan pakai minyaknya ini untuk gongsong bumbu sambalnya, tapi tadi tak kurangin biar nggak kebanyakan. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, di sini mau aku tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya biar nanti makin aromanya wangi banget. Di sini mau aku tambahkan lagi godong jeruk, kemudian garam, penyedap rasa. Untuk penyedap rasanya Flavis sesuaikan aja dengan selera Flavis. Dan sini juga ditambahkan tadi ada gula pasir biar nanti pedesnya itu nggak ninggrak banget. Kemudian kita akan masak sambalnya sampai nanti matang. Kalau sudah matang, di sini kita akan cemplungin tomatnya. Kemudian aduk-aduk lagi. Ini kalau rasa sambalnya udah enak, udah gurih, udah nyenengin banget. Kemudian di sini baru kita akan cemplungin ikan tongkolnya dan juga terong-terongnya kita akan cemplungin.
Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, ini apinya agak dikecilin dikit Flavis, agar nanti bumbu sambal itu rada ngeresep ke ikannya dan juga terongnya. Nah, kurang lebihnya seperti ini Flavis. Ini udah mateng, rasanya enak banget, gurih, buket, dan warnanya juga ayu banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Kalau udah lauknya kayak gini nih bakal ngabisin nasi anget yang banyak banget. Apalagi nanti Flavis mau tambahkan tempe goreng sering, makin enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur lodeh oyong. Rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan oyong, kemudian oyongnya kita akan buang bagian kasarnya aja, jadi buang kulit itu nggak sampai habis semua, cuma dibuang bagian kasarnya aja. Setelah ini kita potong-potong, motong-motongnya boleh panjang-panjang kayak gini, boleh bulat-bulat, boleh dibelah dua tapi itu dipotong-potong lagi. Saat Flavis di rumah aja modelnya kayak gimana. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya ya. Di sini untuk bahan lainnya aku mau pakai labu siem atau walu jipang. Kemudian kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan bahan lainnya. Nggak boleh ketinggalan kalau masak sayur lodeh itu, aku suka banget dan rasanya itu wajib ada godong melinjo. Ataupun misalnya Flavis mau tambahkan sak melinjoknya juga boleh, jadi nggak cuma daun-daun melinjoknya tapi sak melinjoknya ditambahkan. Ini masih seger banget karena tadi aku boleh metik di halaman rumah, jadi masih benar-benar seger banget. Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang patus-patus aja dan ini cuma diiris, jadi nggak perlu ngulek-ngulek. Pertama-tama di sini kita siapkan brambang. Kemudian di sini aku juga mau tambahkan lagi bawang putih. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi lombok. Sini aku campur ya lomboknya, ada yang merah besar, ada yang keriting, ada yang rawit. Kalau misalnya Flavis nanti nggak mau terlalu pedas, cabai rawitnya boleh di skip aja. Sini kita mau tambahkan lagi laos, boleh diiris, boleh juga digeprek. Sekarang kita tambahkan lagi daun salam. Kemudian kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya. Biarkan sampai layu dan wangi, baru masukkan cabai dan juga ada daun salam dan juga ada laosnya. Kalau sudah wangi, di sini kita akan masukkan santan. Kemudian tambahkan lagi gula jawa boleh, gula pasir boleh, tambahkan garam, mau pakai penyedap rasa juga boleh. Kalau misalnya Flavis nggak suka penyedap rasa, ya wis nggak apa-apa. Rasanya udah enak dan gurih kok. Kemudian kalau santannya sudah matang dan enak, baru cemplungin labu siemnya dan juga ada oyongnya. Kemudian aduk-aduk sebentar. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi atau kita masukkan godong melinjoknya. Nah, kalau masak sayur-sayuran gini kan sebentar banget matang Flavis. Jadi masaknya sebentar aja. Tadi kenapa santannya harus dididihkan dulu, dimatengin dulu baru sayurannya kita cemplungin, karena sayurannya itu benar-benar sebentar banget mateng. Nah, kurang lebih kayak gini Flavis, ini sudah mateng, warnanya itu masih cantik, masih hijau royo-royo kayak gini Flavis, dan rasanya juga gurih, buket. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan sosis. Jadi aku dapat resep ini gara-gara kemarin tuh habis pergi kondangan. Di tempat kondangan tuh ada menu satu ini Flavis. Rasanya tuh enak banget, makanya aku mau bikin juga resepnya untuk Flavis di rumah. Pertama-tama di sini kita siapkan sosis, boleh pakai sosis ayam ataupun sosis sapi. Kemudian kita potong tipis rodok-rodok panjang kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya ya. Di sini kita akan siapkan, aku mau pakai jagung muda atau yang bisa kita sebut juga putren. Kemudian kita potong-potong, motong-motongnya itu dibelah. Setelah itu kita potong-potong lagi panjang-panjang miring kayak gini, biar nanti hasilnya lebih cantik. Kemudian kalau sudah dipotong-potong semuanya, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbu-bumbunya di sini kita mau pakai cabai hijau besar yang banyak Flavis, biar nanti warnanya cantik dan juga aromanya makin sedap lagi. Bagi Flavis yang mau
lebih pedas lagi, boleh tambahkan juga rawit merah setitik ataupun rawit hijau juga boleh. Kemudian kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan ada brambang dan juga ada bawang. Nah di sini bumbunya ya itu aja sih, lombok, bawang, brambang. Tapi kok rasanya kok ya enak tenan ngono. Kemudian kalau sudah selesai kita potong-potong semuanya, kita sisihkan dan kita siap untuk memasaknya. Kita siapkan wajan. Kemudian jangan lupa tambahkan minyak secukupnya. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bawang brambangnya terlebih dahulu. Gongsong-gongsong, biarkan nanti aromanya wangi. Kalau sudah wangi, di sini baru kita akan cemplungin lombok hijaunya. Bagi pelapis yang pengen nanti warna masakannya tuh cantik banget, ayu banget, itu lombok hijaunya belakangan aja pelapis. Kemudian kita akan gosong-gosong lagi sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin puternya terlebih dahulu, karena puternya itu kan lebih lama masaknya dibandingkan sosisnya. Jadinya kita duluan putrennya, kemudian aduk-aduk. Kalau misalnya sudah setengah matang, baru nanti kita akan cemplungin sosisnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nanti jangan lupa tambahkan sedikit air biar nggak terlalu kering ya. Dan juga di sini kita mau tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku mau pakai garam, kemudian pakai gula pasir, boleh juga pakai gula Jawa kalau mau. Kemudian tambahkan juga penyedap rasa. Misalnya pelapis mau pakai kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur, ya itu boleh banget. Mau makan micin juga boleh banget. Kemudian kita akan masak lagi. Nah masaknya nggak usah lama-lama pelapis, karena tadi putrannya udah mau mateng, dan sosisnya aja sebentar udah matang, tinggal diorak-arik sebentar. Kira-kira hasilnya seperti ini pelapis. Ini warnanya asih ayu banget, rasanya ya enak banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Enak banget, kita pakai nasi anget, wis rasanya nggak perlu lauk lain lagi kalau udah lauk kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup yang seger banget, tapi bumbunya cuman cemplang-cemplung aja Flavis. Jadi bisa untuk Flavis misalnya memasak dadakan ya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan dulu wortel. Tadi wortelnya yang bagian atas aku potong menjadi beberapa bagian karena terlalu besar. Kemudian aku potong lagi tipis-tipis. Setelah ini kita sisihkan. Kemudian di sini kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai buncis. Ini buncisnya kita potong pendek-pendek aja kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Untuk bahan-bahan lainnya di sini aku mau tambahkan bakso sapi. Wah, ini udah favoritnya anaknya Flavikasi banget. Flavis bisa menggantikannya, misalnya nggak suka bakso sapi bisa juga pakai bakso ikan atau pakai bakso ayam, ataupun mau pakai fish cake, pakai fish roll. Itu nanti rasanya akan enak banget Flavis. Kemudian di sini biar seger aku mau tambahkan lagi tomat, dan juga aku mau pakai godong bawang. Ini godong bawangnya kita potong panjang-panjang aja, dan tomatnya juga kita potong kasar aja. Setelah ini kita akan siapkan lagi untuk bumbunya. Ada bawang putih, ini bawang putihnya kita geprek kayak gini aja, nggak perlu sampai yang halus banget. Kemudian siapkan air mendidih, cemplungin bawang putihnya. Ini nggak perlu digongsong ya, langsung cemplungin aja. Tambahkan kaldu bubuk, kemudian merica, garam. Kemudian kita akan masak dulu sebentar, jangan langsung masukkan semua bahan ya. Biarkan dulu biar bumbunya matang dulu, biar gurih dulu. Kalau misalnya kuahnya udah gurih, di sini kita akan cemplungin dulu wortelnya. Kalau wortel itu kan agak keras, jadi masukinnya bagian awal. Kemudian kalau wortelnya sudah setengah empuk, kita cemplungin buncisnya dan juga baksonya. Kita biarkan dulu. Nanti kalau misalnya semua sayur-sayurannya sudah dirasa sudah cukup matang, nanti tingkat keempukannya boleh disesuaikan dengan selera Flavis ya. Kemudian kalau sudah mau diangkat, masukkan tomat dan juga godong bawangnya, aduk-aduk sebentar, nggak usah lama-lama lagi, biar nanti tampilannya masih cantik banget dan masih krius-krius. Jangan lupa tambahkan brambang goreng. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng sup simple kita hari ini. Mumpung masih anget banget, kita mau langsung sajikan di meja makan. Wes ini udah anak-anak suka, simbah juga suka,
Apalagi nanti kalau maamnya tambahin tempe mendoan atau tempe goreng sreng. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy mau bikin resep urap. Kita akan pakai bayam dan juga nanti kita pakai kecipir. Rasanya enak banget. Dan resep urap ini itu beda dengan yang biasanya Fluffy bikin. Kalau biasanya Fluffy bikin urap itu bumbunya digongsong ya. Tapi hari ini aku mau bikin versi yang dikukus. Rasanya sama-sama enak banget, cocok juga untuk Fluffy yang memang lagi ngurangin minyak-minyak ya. Nah ini bayamnya akan kita petik-petik, jangan lupa bagian yang kulitnya itu dibuang. Kemudian setelah ini kita akan cuci bersih. Baru kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakainya kecipir Fluffy. Wah ini favoritnya Fluffy dari dulu sampai sekarang tuh suka banget yang namanya maam kecipir. Tapi kalau misalnya Fluffy nggak punya kecipir juga bisa digantikan pakai sayur lain, misalnya kacang panjang, motoge, daun lembayung ataupun daun kecipirnya juga itu rasanya enak banget. Terus juga kalau misalnya Fluffy mau tambahkan sayur-sayuran sesuai dengan selera Fluffy itu juga boleh banget. Kemudian setelah ini kita akan rebus kecipirnya terlebih dahulu. Ini tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan selera Fluffy di rumah. Mau yang masih krius-krius ya boleh, mau yang sampai matang juga boleh. Tapi biasanya kalau untuk resep pecel ataupun resep urap itu biasanya aku sayurnya itu rodok mateng Fluffy. Kemudian setelah kecipirnya matang, di sini kita akan rebus bayamnya. Nah untuk bayam itu ngerebusnya nggak usah lama-lama, cemplungin ke air mendidih sebentar, itu juga nanti udah empuk banget ya, jadi masaknya nggak usah lama-lama. Nah kira-kira kayak gini Fluffy, ini sudah mateng. Kemudian ini akan kita angkat dan kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan untuk bikin bumbu urapnya. Nah untuk bikin bumbu urapnya di sini kita pakai bumbu yang benar-benar simple juga. Di sini pakai berambang, bawang, kencur, dan juga ada cabai merah keriting. Boleh tambahkan cabai rawit kalau misalnya mau rasanya lebih pedas banget. Jangan lupa kita tambahkan terasi dan juga kasih sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, di sini kita akan siapkan kelapa parut. Ini kelapa parutnya cari yang rodok enom ya. Jadi kalau untuk bikin pelas ataupun bikin urap tuh enaknya yang masih rodok muda. Kemudian tambahkan lagi gula, garam, kalau mau tambahkan penyedap rasa itu juga boleh. Kemudian ini akan kita aduk-aduk, biarkan bumbu dan juga kelapanya benar-benar tercampur rata kayak gini. Nah setelah ini kita akan langsung kukus. Nah di sini sudah aku siapkan kukusan, airnya juga sudah mendidih. Kita akan kukus sampai nanti kurang lebih 20-25 menit. Ini udah mateng. Sekarang kita sajikan di meja makan. Kita totok sayurannya, kemudian kita akan ambil bumbu urapnya. Dan ini enak banget kita maam pakai nasi anget. Rasanya kalau udah maam ini nggak perlu lauk lain lagi. Wis enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan gulai kikil yang enak banget. Ini aku siapkan kikilnya sebanyak 1 kg ya. Fluffies bisa pilih kikilnya yang gendut-gendut, jadi nanti biar lebih enak. Kemudian kita potong-potong, motong-motongnya agak besar-besar ya, biar nanti kelihatan itu lebih menul-menul gitu. Kita akan potong semua. Kalau sudah selesai dipotong, kita akan sisihkan dulu dalam mangkuk. Nah, baru setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan, ada di sini kita pakai bawang merah, kemudian bawang putih, kemudian ada cabai keriting merah, ada kunir. Kemudian di sini ada jahe, ada kemiri, dan juga ada merica. Bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender ya. Jangan lupa nanti beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah, ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita siapkan wajan untuk memasak. Di sini aku akan memasak menggunakan wajan atau wokpan dari Revan ya. Kemudian aku di sini bukan cuma punya yang wokpan, aku juga punya yang satu lagi, ini fry pan. Kemudian
Selain ada wokpan dan frypan, aku juga punya panci juga. Ini juga dari Reva, jadi lengkap. Nanti kalau misalnya Hafiz mau beli, linknya aku taruh di deskripsi box. Nah, sekarang kita beri sedikit minyak. Kemudian kalau sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya. Kemudian kita aduk-aduk. Setelah ini kita akan beri bumbu aromatik lainnya. Di sini ada 1 batang serai, kemudian ada daun jeruk, ada daun salam, ada kayu manis, ada kembang peka, ada kapulaga, kemudian ada laos, ada cengkeh, dan juga ada jinten. Kemudian setelah ini kita akan aduk lagi, kita akan tumis sampai bumbunya benar-benar harum banget. Di sini Hafiz nggak usah khawatir lengket ya, karena wajan ini benar-benar anti lengket, jadi nanti Hafiz bisa lebih hemat minyak untuk memasaknya. Nah, kalau bumbunya sudah harum banget dan sudah agak kering teksturnya ya, baru kita akan masukkan kikilnya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Setelah itu baru nanti kita akan tambahkan santan. Ini aku pakai santannya sebanyak 1 liter dari 1 butir kelapa ya. Ini aku meres sendiri tadi loh, jadi santannya benar-benar masih segar banget. Kalau misalnya Hafiz nggak ada santan yang masih segar, Hafiz juga bisa pakai santan yang instan, nanti tinggal tambahkan air aja. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita beri sedikit gula pasir ya, biar nanti rasanya lebih balance atau lebih seimbang. Nah, ini kalau sudah mendidih, kita akan aduk-aduk, kita akan kecilkan apinya. Jadi kita akan masak pakai api kecil, biarkan nanti santannya benar-benar tanek dan bumbunya benar-benar meresep banget. Nah, nanti kuahnya juga sudah mulai mengental Hafiz. Itu tandanya rasanya udah enak dan masaknya juga sudah selesai. Ini Hafiz bisa lihat ya, ini kikilnya udah empuk, kuahnya juga sudah kental. Ini rasanya udah enak banget, aromanya juga harum banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung siapkan di meja makan. Ini tinggal kita ambil nasi anget yang banyak, jangan lupa kuahnya ya. Wah, ini enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari telur. Telurnya nanti kita bikin kuah santan ya. Rasanya enak banget, gurih. Nanti kita juga pakai bumbunya yang pepek. Pertama-tama kita akan siapkan telur. Ini telur tadi sudah direbus terlebih dahulu. Flavis bisa pakai telur ayam kampung ataupun telur ayam negeri kayak gini. Kemudian kita akan siapkan bumbu halus ya. Ada kunir, kemiri, bawang, brambang, cabai, keriting merah. Kemudian di sini kita akan tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, di sini kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbu irisnya. Kita akan pakai cabai hijau besar. Ini potongnya panjang-panjang ya. Kemudian kita juga akan pakai tomatnya, ada yang hijau dan ada yang merah. Ini juga cukup potongnya kasar aja, gede-gede aja kayak gini maksudnya. Kemudian kita sisihkan dan kita siapkan wajan. Di sini kita akan tambahkan minyak. Kita akan goreng terlebih dahulu telurnya. Biarkan nanti sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, kemudian kita balik. Kalau misalnya nanti bawahnya sudah kuning kecoklatan lagi, kita akan angkat. Kemudian nanti kita akan sisihkan. Kalau misalnya Flavis takut gorengnya jeblok-jeblok, nanti bisa ditutup. Kemudian kalau misalnya nanti mau balik, baru dibuka. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah cukup kita goreng. Ini warnanya udah cantik banget. Kita akan sisihkan. Ini minyaknya kan masih banyak Flavis, kita akan kurangin supaya nanti nggak kebanyakan untuk numis bumbunya. Ini bumbunya kita aduk-aduk. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kalau misalnya udah wangi, udah tanak, udah nggak ada bau lauknya. Kemudian kita akan cemplungin telurnya, sudah tadi kita goreng. Nah, sekarang kita siram dengan santan. Ini santannya aku nggak pakai yang kental banget dan juga nggak encer banget, jadi yang sedang aja.
Kemudian aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah, di sini Flavis bisa tambahkan garam, kemudian gula. Kalau misalnya Flavis mau pakai gula Jawa boleh, kalau mau pakai gula pasir juga boleh. Ini tadi aku pakainya yang gula Jawa. Tapi itu nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Nah, ini masih kita aduk-aduk. Jangan sampai santannya pecah ya. Jadi masaknya pakai api agak kecil, kemudian harus sering-sering diaduk. Dan kita akan masak sampai nanti santannya itu enak, tanak, dan bumbunya benar-benar ngeresep ke dalam telurnya. Nah, kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan cemplungin cabenya dan juga tomatnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai mendidih. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, biar nanti pada saat penyajian tomat dan juga cabenya itu warnanya itu masih cantik dan masih seger gitu dilihatnya. Seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan langsung di meja makan. Ini cocok untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menonton video Flavikasi.